Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yazid Ramadhani dari kelas 12 MM1 SMKN 1 Nguling. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang desain multimedia interaktif. Seperti halnya di atas, terdapat 6 pokok materi dalam desain multimedia interaktif, yaitu 1. Konsep multimedia interaktif, 2. Storyboard multimedia interaktif, 3. Antarmuka multimedia interaktif, 4. Navigasi multimedia interaktif, 5. Produk multimedia interaktif, ke-6. Pengujian multimedia interaktif. Dan yang satu tentang konsep multimedia interaktif. Yang dimaksud dengan multimedia interaktif adalah suatu pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Tingkat interaktif. Dalam pembelajaran berbasis komputer terdapat beberapa tingkat interaktif, yaitu 1. Umpan balik, 2. Manipulasi, 3. Adaptasi, ke-4. Komunikasi. B. Model multimedia interaktif. Yang ke-1 tutorial, yang kedua drill and practice, ketiga simulasi, ke-4 instructional games, ke-5 hybrid, ke-6 Socratic, ke-7 inquiry. Dan di sini yang kedua tentang storyboard multimedia interaktif. Di storyboard memuat instruksi untuk pemrograman, skrip audio, dan deskripsi. Detail elemen-elemen visual seperti teks, video, gambar, dan animasi. Terdapat beberapa format yang biasa digunakan dalam membuat storyboard multimedia interaktif, yaitu format kartu, double column, dan landscape. Contoh seperti A. Kartu dan gambar yang ada di bawahnya. Dan kedua B. Double column, contoh seperti bawahnya. Dan sekarang yang ketiga tentang antarmuka multimedia interaksi. Antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat suatu antarmuka sebuah aplikasi. Di antaranya, contoh yang ke-1 adalah user compatibility, kedua product compatibility, ketiga task compatibility, ke-4 workflow compatibility, ke-5 konsistensi, ke-6 familiarity, ke-7 simplicity. Dan di sini ada tipe antarmuka. Ada 5 tipe antarmuka yang dapat digunakan untuk menjembatani interaksi antara pengguna dengan aplikasi multimedia interaktif, yaitu yang ke-1 direct manipulation, kedua menu selection, ketiga form fill-in, ke-4 command language, ke-5 natural language. Dan di sini yang ke-4 tentang navigasi multimedia interaksi. Struktur navigasi berfungsi untuk menggambarkan dengan jelas hubungan dan rantai kerja seluruh elemen yang akan digunakan dalam aplikasi multimedia interaktif. Terdapat 4 macam struktur navigasi, yaitu 1. Linier, 2. Hierarki, 3. Jaringan, 4. Kombinasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat multimedia interaktif agar menjadi menarik. Yang ke-1 menentukan proyek dan tujuan dari proyek, yang kedua memahami audiens, yang ketiga desain informasi, yang keempat desain tampilan. Tombol adalah salah satu elemen penting dalam sebuah media interaktif. Tombol berfungsi untuk mengatur sistem navigasi dari aplikasi yang dibuat. Dan yang kelima tentang produk multimedia interaktif. Salah satu contoh produk dari multimedia interaktif adalah Adobe Flash. Dan di sini yang keenam tentang pengujian multimedia interaktif. Semua produk perangkat dapat diuji dengan satu atau dua cara, yaitu black box dan white box. Aspek dan kriteria penilaian dari sebuah media pembelajaran yaitu aspek perangkat lunak, aspek desain pembelajaran, dan aspek komunikasi visual. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Ada 2 jenis pertanyaan dalam kuesioner, yakni pertanyaan terbuka dan tertutup. Ulasan tentang software animasi 2D. Pencil 2D merupakan aplikasi pembuat kartun animasi open source gratis yang cukup banyak digunakan pemula. Aplikasi ini telah hadir untuk beberapa sistem operasi, terdapat Windows, macOS, serta Linux yang merupakan sistem operasi yang paling umum digunakan pengguna komputer. Pencil 2D menggunakan bitmap dan vektor untuk menciptakan grafis 2D sederhana dan bentuk animasinya. Perangkat lunak ini ditulis dalam C++ dan Qt Based sekaligus telah mendapatkan sertifikasi GNU General Public License.
Aplikasi ini awalnya diciptakan oleh Patrick Corrieri sebagai dengan nama program Pencil Test. Lalu selanjutnya diteruskan oleh Pascal Naidon hingga akhirnya ditinggalkan. Kini aplikasinya dilanjutkan oleh Matt Chang yang akhirnya terus berkembang hingga saat ini. Pencil 2D memiliki tampilan antarmuka sederhana dengan navigasi yang cukup mudah dimengerti. Aplikasi gratis pembuat kartun 2D ini dilengkapi dengan beberapa fitur menarik, seperti Activity Frame Rate, Import Image, Insert Color, Import Sound, dan lain sebagainya. Anda juga dapat melakukan ekspor animasi dalam format SWF, Flash Video, Movie, XZ, dan lain sebagainya. Pengguna yang memutuskan menggunakan perangkat lunak ini tidak perlu khawatir mendapatkan kesulitan, sebab laman resmi Pencil 2D juga menyediakan forum komunikasi untuk para penggunanya yang ingin sharing dengan orang lain di seluruh dunia. Pencil 2D juga menyediakan menu tutorial untuk membantu Anda memaksimalkan skill membuat kartun, mulai dari teknik mewarnai secara profesional dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.